Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai hardware atau yang disebut juga sebagai perangkat keras. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada capaian pembelajaran dari dosen saya ya, yaitu mahasiswa memahami tentang bagian dari sistem komputer perangkat keras atau hardware beserta fungsinya. Nah, terdapat pula beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem komputer, yang kedua yaitu komponen komputer, yang ketiga yaitu perangkat keras komputer. Kita lanjut. Nah, kita lanjut saja. Nah, jadi di sini terdapat sistem komputer. Apa sih itu sistem komputer? Yaitu suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, kita lanjut, yaitu secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen-komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras yang disebut dengan hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat keras. Nah, peralatan merupakan peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Nah, peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang ataupun dipindahkan. Nah, di sini ada beberapa fungsi perangkat keras, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada input device atau unit masukan. Yang kedua, ada proses device, yaitu unit pemrosesan. Yang ketiga, ada output device, yaitu unit keluaran. Yang keempat, backing storage, yaitu unit penyimpanan. Yang kelima ada peripheral, yaitu unit tambahan. Nah, apa itu input device? Yaitu unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori, dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC, adalah keyboard dan mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Nah, kalian bisa lihat gambarnya seperti apa keyboard. Kalian sudah tahu lah pasti apa itu keyboard, mouse, mikrofon, joystick. Nah, yang ketiga ada data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Dapat berbentuk sinyal, input, dan maintenance input. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya input device. Berdasarkan sifatnya, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digitizer, graphic tablet, scanner. Nah, ini merupakan peralatan input secara langsung. Ada juga yang peralatan tidak langsung, yaitu melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemrosesan. Contohnya packet card, disk, dan juga hard disk. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh input device. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Ada
earphone, ada flash disk, USB, printer, CD-RW, keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada macam-macam perangkat keras. Nah, ada yang namanya keyboard. Nah, kalian pasti sudah tahu lah apa itu keyboard. Keyboard ini yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ada mouse. Mouse itu bukan tikus ya. Nah, bentuknya memang seperti tikus, yaitu fungsinya ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Nah, mouse juga terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol pengguna scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Ada beberapa jenis mouse. Ada yang menggunakan nirkabel dan ada juga yang tanpa kabel. Selanjutnya ada yang namanya touchpad. Yaitu unit untuk memasukkan. Ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa di video ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya light pen dan graphic pad. Nah, light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Sedangkan teknologi komputer aided design atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Nah, jadi light pen dan graphic pad ini fungsinya untuk drawing digital ya, untuk menggambar lewat digital. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya joystick dan gamepad. Nah, alat ini bisa digunakan pada permainan game atau komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan gamepad biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dilengkapi tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, biasanya kebanyakan di PS ya, joystick dan gamepad ini. Tapi bisa juga di PC, bisa juga di laptop ya. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya barcode. Nah, fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Nah, biasanya banyak digunakan di minimarket, di mall, tempat belanja. Lanjut. Ada yang namanya scanner. Scanner ini adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer, atau sering kita sebut dengan printer ya. Alat untuk ngeprint ataupun menyetak. Lanjut. Ada yang namanya kamera digital. Dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar menggunakan scanner. Nah, ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pixelnya. Kalian bisa lihat nih contoh gambarnya. Sudah tahu pasti apa itu kamera.
Oke, kita lanjut. Ada yang mikrofon dan headphone. Nah, berfungsi untuk merekam atau memasukkan suatu suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Nah, mikrofon ini mic ya. Sedangkan headphone ini bisa disebut juga headset. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya proses device atau unit pemrosesan. Proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data atau perintah yang diberikan input, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Yang kedua ada proses device juga berfungsi sebagai alat pemroses komputer yang diperintahkan oleh input, karena sebuah komputer tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada proses device, seperti proses yang akan memproses perintah dari mouse dengan menggerakkan sensornya sehingga akan tampil dalam layar monitor kursor bergerak sesuai gerakan dari sensor mouse. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara proses device atau unit pemrosesan ini seperti ini. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kita lanjut. Nah, dari alat-alat yang tadi ada yang namanya power supply, yaitu untuk menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Fungsinya juga untuk menyalurkan kepada komputer dan juga menyetabilkan aliran listrik. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kita lanjut. Ada yang namanya kartu gratis atau PGA. Nah, kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan di layar. Nah, di sini terdapat beberapa tombol. Biasanya digunakan untuk menampilkan di infocus ya, seperti HDMI, menggunakan HDMI dan juga DHMI. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya prosesor atau CPU, adalah otak dari komputer. Nah, prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi Anda. Kita lanjut. Ada yang namanya motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada motherboard. Inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat lain dihubungkan. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya output device atau unit keluaran. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Yang kedua ada hasil pemrosesan. Tersebut dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus. Yang ada yang namanya image dalam bentuk grafis atau gambar. Ada juga suara dalam bentuk lainnya yang dibaca oleh mesin. Nah, 3 golongan yang pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Lanjut. Ada yang namanya monitor.
atau layar ya. Monitor ini adalah suatu jenis soft copy device karena keluarnya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil penulisan data ataupun input masukan. Nah, monitor ini ada yang berbagai jenis ya. Ada yang versi LCD, LED, CTR, plasma display. Kalau zaman dulu biasanya yang cembung. Selanjutnya ada printer. Nah, printer ini merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan atau gambar dari komputer pada media kertas ataupun yang sejenisnya. Lanjut, ada yang namanya speaker. Nah, pasti kalian sudah tahu ya fungsinya untuk menghasilkan suara. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya backing store, yaitu unit penyimpanan. Perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data, informasi, dan program secara permanen agar dikembalikan kembali oleh komputer setiap akan dibutuhkan. Lanjut. Nah, ada yang namanya hard disk. Yang itu terbuat dari lempengan atau piringan yang dilapisi dengan material yang dapat dimagnetik pada kedua sisinya. Hard disk dapat menyimpan data dalam bentuk jumlah yang besar dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Lanjut. Nah, ada floppy disk atau CD-RW. Nah, sudah jarang ya kalau CD-RW ini digunakan karena gampang rusak. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya flash disk. Adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data yang dapat menyimpan walaupun dialiri daya listrik. Oke, kita lanjut. Ada unit tambahan seperti modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian proses melakukan proses modulasi sinyal pesan, disebut juga sebagai sinyal modulasi. Kita lanjut. Ada yang namanya sound card, yaitu kartu suara. Adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Kita lanjut. Nah, ada TV tuner, Bluetooth, USB card, webcam, memory card. Nah, kalian bisa lihat gambarnya seperti apa. Kalian pasti sudah tahu lah apa itu. Lebih kurangnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.